dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengertian dari karakteristik psikologi manusia dan manusia menurut psikologi. Yang pertama adalah pengertian karakteristik psikologi manusia. Terbagi menjadi 3 kata, yaitu karakteristik, psikologi, dan manusia. Untuk yang pertama adalah pengertian karakteristik. Karakteristik dalam bahasa Inggris disebut karakter. Karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain dan watak. Selanjutnya yaitu secara istilah. Menurut Fazli Jahal, karakter ialah nilai-nilai yang khas, yaitu tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik dan berdampak baik terhadap lingkungan maupun masyarakat. Karakter itu gini, kalau manusia bersifat baik maka dalam kehidupan sehari-hari berdampak pada kebaikannya. Kalau seseorang bersifat buruk maka berdampak buruk pula pada lingkungan dan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu pengertian psikologi. Psikologi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu psikologi, yaitu psike yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Psikologi secara istilah adalah ilmu yang meneliti serta mempelajari manusia, baik tentang perilaku, tingkah laku, aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kejiwaan dari manusia itu sendiri. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang berakal yang berbeda dari makhluk lainnya. Seperti binatang, manusia memiliki kelebihan yang memiliki nafsu untuk memenuhi keinginan dan memiliki akal untuk berpikir membatasi keinginannya tersebut. Jadi dapat digabungkan, yaitu pengertian dari karakteristik psikologi manusia adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari sifat tingkah laku, tabiat, kepribadian, serta perilaku yang merujuk pada kejiwaan yang dimiliki oleh manusia, makhluk berakal, dan memiliki nafsu sebagai objek pembahasan untuk dikaji. Konsep psikologi manusia itu ada 4 pandangan. Yang pertama itu pandangan menurut humanistik, yang kedua pandangan menurut behaviorisme, yang ketiga pandangan menurut kognitif, dan yang keempat adalah pandangan menurut psikoanalisis. Untuk yang pertama yaitu pandangan humanistik. Teori humanistik ini memandang manusia sebagai makhluk yang unik, yang memiliki cinta, kreativitas, nilai dan makna, serta pertumbuhan pribadi. Perilaku manusia bukan dikendalikan bawah sadarnya, bukan pula pada lingkungannya. Teori ini pada konsep dirinya itu, menurut teori ini, manusia selalu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas diri. Menurut pandangan behaviorisme, menurut Thorndike, teori ini berkaitan dengan belajar, yaitu proses interaksi antar stimulus dan respon. Perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret, yaitu dapat diamati, atau non-konkret, yaitu tidak dapat diamati. Misalnya, siswa bersekolah dasar memiliki peningkatan kemampuan membaca dengan adanya interaksi antar siswa. Yang selanjutnya yaitu pandangan psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini memiliki konsep-konsep utama, yaitu tingkatan yang ini menurutnya Freud ya. Yang pertama yaitu tingkatan kepribadian. Freud membagi 3 tingkatan kepribadian, yaitu kesadaran, prasadar, dan ketidaksadaran. Yang kedua adalah struktur kepribadian. Freud membagi struktur psikis manusia menjadi 3 sistem, yaitu ID, ego, dan superego. Yang selanjutnya pandangan kognitif. Pada teori kognitif ini, manusia ditempatkan sebagai makhluk yang bereaksi secara aktif terhadap lingkungan, yakni dengan cara berpikir. Manusia berusaha memahami lingkungan yang dihadapinya dan meresponnya dengan pikiran yang dia miliki. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya Dwi Nur Hidayati akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu poin ketiga, psikologi manusia menurut Al-Quran. Ketika membicarakan mengenai manusia, di dalam Al-Quran menggunakan 3 istilah pokok,
Yang pertama yaitu kata insan, kemudian kata Bani Adam dan juga zuriat Adam. Insan mengandung pengertian sebagai makhluk psikologi yang memiliki tabiat lupa dan bergejolak. Jadi dari segi bahasa sudah tergambar bahwa kualitas psikologi manusia yang dinamis antara sadar dan lupa, mesra dan benci, bergejolak dan senang. Kemudian manusia juga merupakan makhluk sosial seperti tertera di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Jadi makna dari surat atau ayat tersebut yaitu manusia mempunyai sifat lupa dan ia juga adalah makhluk yang selalu atau sewajarnya melahirkan rasa senang, harmonis dan kebahagiaan kepada pihak-pihak lain. Untuk istilah selanjutnya di dalam Al-Quran yaitu yang kedua Bashar. Bashar sendiri menurut Bintu Syati menyatakan bahwa manusia adalah sesuatu yang sudah diakui keberadaannya yaitu ketika manusia itu dewasa. Kemudian kedewasaan secara jasmani atau fisiologi dan biologi tanpa kedewasaan rohani atau psikis. Pernyataan ini didasarkan pada penelusuran ayat tentang Bashar dalam susunan redaksi yang menggunakan kata mislu yang berarti seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya yaitu katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Maksudnya dalam ayat ini menurut Bintu Syati adalah manusia merupakan keturunan Adam atau juga makhluk fisik yang melakukan aktivitas. Aspek fisik itu seperti membuat pengertian Bashar mencakup anak keturunan Adam secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu Bani Adam. Kata Bani berasal dari kata Ban'a yang artinya membina, membangun, mendirikan dan menyusun. Jadi Bani Adam yaitu merupakan susunan atau keturunan anak cucu dari Nabi Adam dan segala generasi selanjutnya. Seperti yang dijelaskan pula di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70. Manusia atau insan ini pun ada tingkatan-tingkatannya manusia yang sudah mencapai tingkatan Adam masih terus berlanjut dan akan berakhir dengan kondisi yang lebih tinggi dibandingkan Adam. Dari beberapa pengertian di atas dapat dipadukan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan sebagai keturunan Adam yang jelas wujudnya, mampu berbicara dan berpikir serta hidup dalam komunitas masyarakat. Kemudian untuk psikologis manusia di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa kondisi psikologis seperti keras dan kasar hati yang sehat, hati yang terkunci mati, hati yang bertaubat, dan hati yang tetap tenang, serta lain sebagainya. Kemudian ada dua status yang disandang oleh manusia seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu menggambarkan kebesaran sekaligus kelemahan manusia, yaitu berstatus sebagai khalifah Allah. Dalam hubungannya dengan Sang Pencipta, manusia lemah karena ia hanya sebagai seorang hamba, tetapi dalam hubungannya dengan sesama ciptaan Allah di muka bumi, manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah, sebagai wakil Allah, di mana ia diberi tanggung jawab untuk menegakkan hukum-hukum Allah di bumi ini. Perlu adanya keselarasan atau keseimbangan antara aspek spiritual dan aspek material yang ada pada diri manusia. Poin selanjutnya yaitu dimensi psikologi manusia.
Dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk psikologis adalah makhluk yang berpikir, merasa, dan berkehendak. Manusia adalah makhluk yang memiliki dua dimensi, yaitu lahir dan batin. Maka dalam pencapaian kesempurnaan, dalam beriman perlu adanya keseimbangan antara akal dan nafsu. Semakin manusia dapat mengendalikan nafsunya, maka manusia akan semakin mengerti mana yang dibutuhkan, mana yang dilarang, mana yang hanya keinginan nafsu, serta mana yang menjadi kebutuhan akhirat kelak. Manusia sebagai objek studi. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Di antaranya ilmu psikologi, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, dan lain sebagainya. Semua ilmu-ilmu tersebut mengkaji mengenai manusia. Maka dari itu, peran manusia dalam sebagai objek studi dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai objek material, yang kedua sebagai objek formal. Dalam objek material, yang menjadi pokok pembahasan yaitu manusia itu sendiri. Sedangkan dalam objek formal, yang menjadi sudut pandang sebuah ilmu pengetahuan adalah manusia juga. Tugas manusia di muka bumi adalah sebagai Abdullah atau hamba Allah dan juga sebagai khalifah. Selanjutnya yaitu fitrah manusia sebagai konsep utama dalam psikologi Islam. Fitrah. Kata fitrah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti fatoro. Para mufasir mengartikan secara berbeda-beda. Namun secara literatur mereka mengartikan fitrah itu sebagai sebuah penciptaan, yaitu penciptaan manusia yang murni, suci, dan asli yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan konsep fitrah menurut beberapa pakar, ini ada 8. Yang pertama yaitu menurut Mujib. Menurutnya, seluruh manusia memiliki fitrah yang sama meski memiliki perilaku yang berbeda-beda. Fitrah merupakan citra asli yang dimiliki oleh manusia, bisa baik maupun bisa buruk. Yang kedua, menurut Zubaidi. Menurut Zubaidi, fitrah manusia sebagai konsep utama dalam psikologi Islam. Dia mengkaji atau menganalisis konsep psikologi barat dengan psikologi Islam. Menurutnya, dalam psikologi barat, dalam mengartikan fitrah, dibagi menjadi beberapa aliran, yaitu aliran psikoanalisis, humanistik, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam psikologi Islam, berpandangan bahwa fitrah manusia adalah suci dan beriman. Jadi, kontras antara konsep psikologi barat dan psikologi Islam mengenai pemaknaan fitrah itu sendiri. Lalu yang ketiga, menurut Meta Malihatul Masalahat. Dalam pandangan psikologi Islam, menurutnya, manusia sebagai makhluk Tuhan yang baik, bertauhid dan berketuhanan. Manusia tahu jika ia dikodratkan untuk menjadi hamba Allah di muka bumi. Lalu menurut yang keempat, Novita Rahmi. Menurutnya, psikologi Islam dalam menggambarkan manusia merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Sejatinya fitrah manusia terdiri dari 3 aspek. Yang pertama aspek jasmaniah, yang kedua aspek rohaniah, lalu yang ketiga adalah aspek nafsiyah. Lalu yang kelima adalah menurut Septi Gumiandari. Fitrah dibagi menjadi 3 aspek. Sama halnya seperti pendapat Novita Rahmi, yaitu aspek jasmani, yaitu nampak aspek yang diperlihatkan dan ditangkap oleh panca indera.
Lalu yang kedua yaitu aspek rohani, di mana ruh yang menjadi inti pokok dari kehidupan. Lalu yang ketiga adalah aspek nafs, yaitu aspek perilaku yang ditimbulkan akibat dua aspek yang sebelumnya, yaitu aspek jasmani dan rohani. Lalu yang keenam yaitu menurut Zulkarnain, dia membagi konsep fitrah menjadi 3, yaitu mempunyai raga dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu baik dari segi fitrah sebagai pemula atau sejak semula Allah memberikannya kepada manusia. Lalu yang ketiga adalah ruh sebagai pokok kehidupan manusia. Lalu yang ketujuh, menurut Dr. Jalaluddin, fitrah manusia terdiri dari 4, yaitu beberapa potensi. Yang pertama yaitu hidayatul al-ghoriziyah atau potensi naluri. Yang kedua, hidayatul al-hosyat atau potensi indrawi. Lalu yang ketiga, hidayatul al-akhliyat yaitu potensi akal. Lalu yang keempat adalah hidayatul al-diniyat atau potensi keagamaan. Keempat potensi tersebut harus dikembangkan oleh manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya atau sebagai khalifah di muka bumi ini dan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada manusia. Lalu yang ke-8, yang terakhir yaitu menurut Fuad Nasrori. Menurut Fuad, fitrah manusia tidak lain adalah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi.